Hai guys, selamat pagi. Saya akan membahas game dari lanjutan turnamen prestisius yang sedang berlangsung di Malmo, Swedia, Tap and Sigmund Company Chess Turnamen 2026. Magnus Carlsen berhadapan dengan Andy Woodward di lanjutan babak berapa ini? Ya, babak ke-6 ya, teman-teman. Magnus Carlsen pegang buah hitam lawan Andy Woodward. Ini pecatur yang sedang naik daun dari Amerika Serikat ya. Elo ratingnya 2635. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa jangan di skip iklannya ya. Dan dapatkan manfaat dari nonton ulasan ini. Nonton sampai habis teman-teman. Dan jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa dikasih hype untuk video ini. Andy Woodward memiliki 2,5 poin ya. Dari 5 babak. Itu dari kemenangan melawan Niels Grandelius, remis melawan Abdusattorov dan Jordan Van Foreest. Di babak keempat kejutan dia dikalahkan oleh Zujiner dan remis melawan Yagiskan. Jadi lawan 27 remis terus nih. Bagaimana melawan Magnus Carlsen? Sementara Magnus Carlsen baru saja menang kemarin melawan Zujiner. Mengalami satu kekalahan di turnamen ini melawan Jordan Van Foreest di babak keempat. Remis 2 kali melawan Arjun dan Abdusattorov dan menang melawan Niels Grandelius. Akankah ini jadi kemenangan ketiga Magnus? Putih memulai dengan D4, dijawab dengan kuda F6, putih C4, hitam G6, putih kuda C3, hitam bishop G7, putih M4, dan hitam D6. Udah tahu dong ini apa? Ini adalah King's Indian Defense. Saya akan jelaskan nih. Perhatikan baik-baik teman-teman. Apa sih bagusnya King's Indian Defense ini? King Indian Defense adalah pembukaan hypermodern yang sangat populer. Di mana hitam sengaja membiarkan putih menguasai petak pusat ya kan, dengan D4, C4, dan M4 lalu menantangnya kemudian. Ini sering menghasilkan permainan yang tajam, tidak seimbang, dan agresif bagi kedua belah pihak. Buat hitam nih keunggulannya adalah peluang menang tinggi, serangan balik agresif, posisi kompleks, dan fleksibel. Kekurangannya, resikonya tinggi. Jika serangan hitam gagal, putih seringkali memiliki keunggulan posisi, material yang menang, kurang ruang, butuh hafalan teori yang tajam teman-teman, pasif di awal struktur. Jadi buat pemula ini agak tricky nih kalau main pakai King Indian Defense. Nah, buat putih apa? Bagusnya adalah keunggulan ruang, serangan sisi menteri. Jadi putih biasanya akan menyerang lewat sayap menteri, kemudian rencananya jelas banget. Rencana putih lebih sistematis menekan dari sisi menteri sambil memblokade sisi di sayap raja hitam. Kemudian pilihan variasinya banyak. Kekurangannya, serangan balik hitam, posisi menjadi tajam, pusat bisa menjadi lemah. Nah, teman-teman, itulah kira-kira. Dicatat ya, biar teman-teman makin kenal dengan teori yang dimainkan. Putih bishop E2, hitam mainkan langkah mengamankan raja, putih bishop E3, dan hitam A5. Ini adalah variasi semi Averbach system. Kemudian putih kuda F3, hitam ingin makan gajah di petak E3, lakukan counter kuda G4, gajah loncat ke petak G5, diancam lagi dengan pion. Lewat H6, putih mundur gajah ke petak C1. Wah, rugi. Langkah dong? Enggak sebenarnya. Itu adalah cara provokatif putih ya untuk merubah struktur bangunan hitam. Hitam counter lewat E5. Ya, petak pusat mulai bertarung. Putih mengamankan raja, hitam mundur dulu dengan kuda F6. Loh, kasih pion E5. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya adalah pion yang bohong ya kalau dikasih ya. Kalau misalkan di sini putih ngambil pion E5, maka selalu ada jawaban kuda makan E4. Nanti kena juga nih kuda di petak E5 ya. Nah, kalau dia makan F7 ada hitungannya lah yang membuat putih salah ya. Kalau dia makan F7 ya maka makan D1. Mau makan pakai benteng, makan sini dulu ngancem benteng, kudanya jatuh. Jadi itu pion yang bohong-bohongan aja teman-teman. Kuda F6, putih bishop E3, balik lagi kuda G4, bishop C1. Dia kira Magnus bakal remis, ternyata enggak ya. Kuda D7 dimainin. Kemudian H3, balik lagi kuda ke petak F6, balik lagi bishop E3. Jadi berapa kali nih gajah bolak-balik ya. Kemudian hitam makan pion D4, dimakan lagi dengan kuda. Kuda naik ke petak C5 mengincar pion E4, F3 menjaga, ada petak kosong G3, kuda manuver ke petak H5. Putih queen D2, ancaman diagonal pada petak H6, langsung ditutup dengan pion G5. Kalau F4 dimainkan, kuda bisa loncat G3, ancam pion M4, ancam benteng. Bahaya, gajah mundur D1 lebih pilih oleh dilakukan putih ya. Dia mau gajah C1 karena ada diagonal yang sudah terbuka. Hitam mainkan langkah ancaman balik dengan gajah ke petak E6. Putih B3, langkah yang kurang tepat, harusnya gajah C2. Hitam langsung counter lagi dengan jalan A4. Sacrifice the pawn.
putih mainkan gajah C2, pertukaran pada petak B3 dilakukan. Kemudian tukar benteng lagi, makan lagi dengan benteng. Langkah ke-22, gajah naik ke petak E5, menjaga ancaman petak F4 dan menguatkan posisi gajah. Ya, ide berikutnya bisa kuda ke petak F4 juga. Putih naikkan benteng ke petak A7, gangguan lewat sayap menteri. Bukannya kabur, hitam malah mainkan langkah C6. Ya. Kemudian putih kuda C ke petak E2, menjaga petak F4. Hitam tidak peduli itu, mainkan langkah kuda F4. Loh kok berani? Kalau dimakan piye iki? Kalau dimakan, makan lagi, makan, maka ada jawaban menteri B6. Secara nggak langsung ngasih pin juga pada raja, ngancem benteng. Kalau benteng mundur ke petak A1 bisa blunder, ada kuda B3. Ya, ada ancaman queen, bisa makan D4 ya. Jadi yang lebih tepat benteng A2 di sini sebenarnya. Ya, tapi ada gajah F4, makan dan ada kuda B3 juga tuh. Jadi bohong juga ya. Kalau level top grandmaster ngasih yang kelihatannya unggul, ini trik juga ya kalau Anda melawan pecatur yang punya prestasi bagus ya, hati-hati itu pion racun teman-teman. Ternyata gajah F2 yang dipilih oleh Andy Woodward sebenarnya posisinya masih seimbang ya. Tapi hitam di sini bisa lakukan pertukaran kuda, kemudian dimakan balik dengan kuda, queen ke petak F6. Kemudian putih mainkan gajah E3. Di sini kalau makan kuda rugi dong ya, walaupun double rook ya. Kalau double rook seperti ini, tapi penguasaan jalurnya akan dimainkan oleh hitam nih. Gajahnya udah ngunci pergerakan rajanya. Bahaya teman-teman. Jangan jatuh karena satu pion teman-teman. Pion receh itu. Ya, gajah E3 dan coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh King Magnus di posisi ini. Posisi yang sangat krusial di game ini menurut saya. Critical position. Magnus mainkan langkah sacrifice the bishop. Boom. Lah kok berani? Dan putih mainkan langkah B4. Gak berani dia. Kalau dimakan gimana tuh? Ya unggul buat hitam benar. Queen F3. Ya karena mendekati raja. Apa jawaban terbaik putih? Mungkin di sini kuda D4 ya. Atau makan. Makan dan kemudian Queen D3. Anda mungkin berpikir seperti ini. Maka ada jawaban makan. Makan. Dan kemudian rook ke petak D8. Ancam. Kalau mundur, maka benteng D2 masuk. Maka jawaban putih terbaiknya apa? Kuda C1, tapi ada ancaman gajah F4. Ini unggul juga buat hitam. Nah, maka putih tidak berani lakukan itu. Dia lebih pilih B4 dan membuat hitam kuda D7. Nggak dimakan juga. Benteng B7 yang dimakan. Baliklah Magnus dengan gajah E6. Pionnya imbang lagi ya. Kuda D4 dimainkan oleh putih. Bukan langkah yang bagus. Kesalahan. Harusnya gajah 4 di sini bagus ya. Ancaman pada pion. Kuda D4. Coba tebak apa langkah terbaik hitam di sini. Tepat banget. Benteng ke petak A8 dimainkan. Tujuan masuk benteng A1. Kuda makan gajah di petak E6. Dimakan lagi dengan queen. Unggul buat hitam di sini. Perubahan posisi. Gajah ke petak D3 harusnya queen. Kemudian hitam masuk benteng A1. Raja harus ke petak F2. Kuda ke petak F6 masuk. Benteng ke petak A7 langkah 34. Benteng kabur. Ingin menjaga posisi gangguan dari raja putih. Raja ke petak E2. Kuda mulai menggeliat masuk ke petak H5. Kemudian putih 36 langkah. Menteri ke petak A2. G4 mulai dimainkan oleh Magnus. F4 dijawab ya. Bahaya dong makan nanti ada skewer. F4 dipilih. Putih benteng A1. Boom. Ancam balas ancam. Dan di sini tentu rumit buat putih ya. Kalau dia kabur menteri ke petak D2, maka ada kuda makan F4, benteng akan jatuh di sini. Yap, benteng A1 akhirnya menjadi momen kritikal dan memaksa Andy Woodward memilih menteri tukar benteng dan gajah. Apa lanjutan Magnus? Dia skak, kuda ke petak G3, raja D2, ambil pion. Nah, udah. Digoyang sama Magnus. F5 dimainkan. B5, sikat. Kemudian benteng A8 raja naik walaupun di sini ada pawn ini ya pion promosi ya. Pas pawn makan, kemudian queen D5 ancam benteng C8 dan ada langkah brilian kuda ke petak F2. Boom. Dimakan piye, Pak? Kalau dimakan ada menteri G2 kena lagi, Pak. Ya. Bohong-bohongan itu. Kuda F2 ngancem bishop, benteng C7 skak, raja G6, gajah C4 skak, queen D1, raja ke petak B2 dan boom D5. Putih menyerah. 94% akurasi dari King Magnus di game ini. Tahu dong kalau dilanjutin gimana? Ya udah susah ya. Mana gajah B3, maka ada queen E2 kena.
Ya gajah F2 aja pak. Gajah F2 ya dimakan nih nanti. Menteri D2 skak. Raja kemana? B1. Makan sempak. Makin masuk ya. Pion promosinya masih jauh pak. Ya, jadi kesalahan paling besar dilakukan oleh putih di mana? Ya kesalahan kuda D4, gajah D3 ya. Merubah game ini ya. Harusnya pada posisi di langkah gajah 6 putih melakukan langkah gajah 4 ini lebih bagus. Walaupun gajah C4 di sini bisa dilakukan tapi kudanya jatuh, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau lawan God ya gimana, Pak? Satu kesalahan aja bisa berabe, Pak. Berkat kemenangan ini, sekarang Magnus Carlsen tentu memiliki progres yang bagus ya. Tapi di sisi lain, Arjun juga berhasil menang, Pak. Ya, jadi ini hasilnya, Pak, tadi malam, Pak, babak ke-6. Ya, Arjun melawan Sujinar, Yagiskan remis melawan Abdusattorov, Andy Woodward kalah lawan Magnus, Jordan remis melawan Niels Grandelius. Ya, jadi sekarang pas tengah, Pak. Tinggal satu babak nih, Pak, nanti malam. Arjun melawan Andy Woodward. Kalau menang juara dia, Pak. Ya, Magnus Carlsen kalau menang bisa runner up, tapi Yagiskan lawannya nanti malam, Pak. Jadi ini akan sangat seru, Pak. Kalau ada kejutan Andy Woodward ngalahin Arjun, wah, Magnus bisa juara, Pak. Siapa juaranya? Mungkin nanti malam kita bisa siarkan live ya. Mohon maaf tadi malam saya tidak menyiarkan live karena saya dalam perjalanan ke Jakarta, guys. Yuk, bantu RL Chess untuk semangat bikin konten. Jangan di skip iklan ya. Kita bahas apa lagi, guys? Coba komen.